Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan seseorang berdasarkan karakteristik wirausahawan. Nah, silahkan kalian simak untuk slide berikut ini ya. Keberhasilan wirausahawan. Untuk menjadi seorang wirausahawan, diperlukan dukungan dari orang lain yang berhubungan dengan bisnis yang kita kelola. Seorang wirausaha harus mau menghadapi tantangan dan resiko yang ada. Resiko dijadikan sebagai pemacu untuk maju. Dengan adanya resiko, seorang wirausaha akan semakin maju. Keberhasilan seorang wirausaha dalam upaya pengembangan profesinya. Yang pertama adalah kerja keras. Apa yang dimaksud dengan kerja keras? Kerja keras merupakan modal keberhasilan seorang wirausaha. Setiap pengusaha yang sukses menempuh kerja keras yang sungguh-sungguh dalam usahanya. Yang berikutnya adalah kerjasama dengan orang lain. Apa yang dimaksud kerjasama dengan orang lain? Seorang wirausaha harus murah hati, mudah bergaul, ramah, dan disenangi masyarakat, dan juga menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Berikutnya adalah penampilan yang baik. Apa yang dimaksud dengan penampilan yang baik? Penampilan yang baik ditekankan pada penampilan perilaku yang jujur dan juga disiplin. Selanjutnya, pandai membuat keputusan. Apa yang dimaksud dengan pandai membuat keputusan? Seorang wirausaha harus dapat membuat keputusan jika dihadapkan pada alternatif yang sulit. Dengan cara pertimbangan yang matang, jangan ragu-ragu dalam mengambil keputusan yang baik sesuai dengan keyakinan. Berikutnya, mau menambah ilmu pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan mau menambah ilmu pengetahuan? Dengan menambah ilmu pengetahuan, terutama di bidang usaha, diharapkan seorang wirausaha dapat mendukung kemampuan dan kemajuan dalam usahanya. Berikutnya, ambisi untuk maju. Apa yang dimaksud dengan ambisi untuk maju? Tanpa ambisi yang kuat, seorang wirausaha tidak akan dapat mencapai keberhasilan. Ambisi yang kuat harus diimbangi dengan usaha yang keras dan disiplin diri yang baik. Berikutnya adalah pandai berkomunikasi. Seorang wirausaha harus dapat menarik orang lain dengan tutur kata yang baik, sopan, jujur, dan percaya diri. Dengan demikian akan memberi kesan kepada orang lain, menjadi tertarik, dan orang akan percaya dengan apa yang kita sampaikan. Menurut Alex S. Nitisemito, kegagalan wirausahawan dapat menjalankan bisnisnya terbagi menjadi dua, yaitu kegagalan yang dapat dihindarkan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi karena pengusaha dapat menghindari dan dapat diantisipasi sebelumnya. Misalnya, salah mengelola perusahaan, tidak ada rencana yang matang, dan pelayanan yang kurang baik. Berikutnya, kegagalan yang tidak dapat untuk dihindarkan, yaitu kegagalan yang sulit atau hamper yang tidak dapat untuk dihindari, seperti bencana alam, peperangan, kebakaran, dan juga kecelakaan. Sebab-sebab kegagalan dalam menjalankan usaha adalah sebagai berikut: kurang ulet dan cepat putus asa, kurang tekun dan kurang teliti, tidak jujur dan kurang cekatan, kekeliruan dalam memilih lapangan usaha, kurang inisiatif dan kurang kreatif, memulai usaha tanpa pengalaman dengan modal pinjaman, mengambil kredit tanpa perhitungan yang matang, kurang dapat menyesuaikan dengan selera konsumen, pelayanan yang kurang baik, banyaknya piutang ragu-ragu, banyaknya pemborosan dan penyimpangan, kekeliruan menghitung harga pokok, menyamakan perusahaan sebagai badan sosial, sulit memisahkan antara harta pribadi dengan harta perusahaan, kemacetan yang sering terjadi, dan kurangnya pengawasan. Berikutnya, pengertian, tujuan, dan manfaat perilaku kerja prestatif. Kerja prestatif dapat diartikan sebagai kerja yang berprestasi.
Prestasi yang baik biasanya dapat dicapai oleh seseorang yang mana menerapkan perilaku kerja yang prestatif, yaitu seorang yang selalu ingin mencapai kemajuan bagi dirinya maupun untuk lingkungannya melalui kerja keras. Kerja keras harus diwarnai oleh sikap yang baik dalam bekerja. 1. Bekerja dengan didasarkan pada kecerdasan dan imajinasi. 2. Bekerja dengan sepenuh hati. 3. Bekerja dengan jujur. 4. Bekerja dengan menghargai. 5. Bekerja dengan ramah. Adapun tujuan kerja prestatif adalah untuk mendukung pencapaian tujuan utama usaha yang dibangun oleh seseorang atau organisasi perusahaan dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan visi, wawasan dan tujuan masa depan, misi pelaksanaan tugas, dan tujuan strategisnya. Adapun manfaat perilaku kerja prestatif bagi para wirausahawan adalah sebagai berikut: meningkatkan kelancaran proses produksi, distribusi, dan konsumsi, meningkatkan sikap tanggap terhadap perubahan usahanya, meningkatkan prestasi kerja yang lebih efektif dan efisien, meningkatkan prestasi kerja yang lebih kreatif, inovatif, dan fleksibel, meningkatkan kerja keras dan menemukan pemecahan masalah usahanya, meningkatkan kerja dengan penuh perhatian dan bertanggung jawab, mendorong untuk mencapai keberhasilan di dalam usahanya, meningkatkan produktivitas dalam organisasi perusahaan, dan meningkatkan komitmen tinggi terhadap pekerjaannya. Sedangkan prinsip kerja prestatif adalah bagaimana seorang menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan memotivasi dirinya untuk mencapai hasil kerja yang sebaik-baiknya. Cara mencapai kerja prestatif adalah mempunyai kekuatan untuk menciptakan kegiatan, mempunyai pemahaman tujuan suatu pekerjaan, mempunyai kemampuan keterampilan untuk mengemban tugas, mempunyai motivasi diri untuk bekerja dengan baik, mempunyai integritas dan loyalitas, mempunyai ketahanan diri terhadap tekanan psikologis dari beban setiap pekerjaan, mempunyai sikap mudah bekerja sama dengan orang lain, dan yang terakhir mempunyai rasa tanggung jawab. Perilaku kerja prestatif selalu ingin maju meliputi kerja keras, kerja mawas, emosional, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Sekian untuk sedikit materi pada pertemuan hari ini. Sedikit semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.